Kali ini kita akan bahas tentang akuntansi manajemen dan konsep biaya. Ya, usaha manajemen. Usaha manajemen itu ada 3. Yang pertama itu adalah perencanaan, pengarahan dan motivasi, kemudian pengendalian. Perencanaan, identifikasi alternatif yang terbaik untuk strategi dan tujuan organisasi. Jadi ketika kita itu memulai usaha atau dalam suatu organisasi, dalam suatu pengelolaan, kita itu perlu melakukan namanya perencanaan. Jadi perencanaan ini adalah salah satu langkah yang paling awal. Ya, kita itu menentukan apa sih yang harus kita lakukan terlebih dahulu sebelum mencapai tujuan yang ingin kita capai kan. Ya, sehingga perencanaan ini juga salah satu aspek penting dalam suatu organisasi. Kemudian pengarahan dan motivasi. Manajer mengawasi aktivitas harian dan menjaga organisasi berjalan dengan lancar. Jadi ketika sesuatu itu sedang berjalan, ya, apakah semuanya itu akan sesuai dengan seperti yang seharusnya? Ya, tidak juga kan. Maka dari itu perlu adanya namanya pengarahan atau ya istilahnya pengawasan lah begitu kan. Ya, mengawasi aktivitas harian, menjaga organisasi agar berjalan dengan lancar. Ya. Kemudian ya, memotivasi para karyawan atau memotivasi para manajer. Kemudian pengendalian. Pengendalian itu ya kita memastikan bahwa sesuai dengan yang kita inginkan, kemudian mana yang tidak sesuai dengan rencana, ya disitulah pengendalian. Ya sebenarnya harusnya ada salah satu lagi ya, yaitu feedback atau umpan balik. Jadi umpan balik itu ya kita identifikasi mana yang tidak sesuai dengan rencana, ya kemudian kita lakukan analisa, kemudian dilakukan perbaikan. Ya, kemudian konsep dasar biaya dan objeknya. Biaya itu adalah sesuatu yang harus dikorbankan untuk memperoleh barang atau jasa yang diharapkan dapat memberi manfaat sekarang atau nanti. Jadi biaya itu adalah ya sesuatu yang harus kita keluarkan atau sesuatu yang harus kita korbankan. Ya di sini udah pasti adalah kas ya. Nah, kemudian ada objek biaya ya seperti produk, pelanggan, departemen, proyek dan sebagainya. Kemudian di sini ada namanya biaya produk dan pelaporan eksternal. Biaya produksi. Biaya produksi adalah biaya yang terkait langsung dengan produksi. Ya. Jadi biaya produksi itu adalah semua atau segala sesuatu yang kita lakukan atau kita perlukan untuk produksi. Atau bisa dibilang biaya yang diperlukan sebelum produksi dilakukan. Jadi sebelum produksi dilakukan apa-apa ya dulu yang harus kita perlukan. Ya, pertama pastinya adalah bahan baku, kemudian tenaga kerja, kemudian overhead. Ya. Jadi ini sebenarnya sudah pernah saya jelaskan di beberapa pertemuan yang lalu ya. Jadi bahan baku, tenaga kerja, overhead itu bagaimana. Ya tinggal nanti diingat kembali saja. Biaya non produksi ya seperti perancangan, R&D, pemasaran, distribusi, customer service. Jadi biaya non produksi itu adalah biaya setelah produksi atau bisa dibilang biaya yang tidak terkait dengan produksi langsung. Seperti apa? Perancangan. Loh, perancangan bukannya masuk produksi ya? Tidak. Jadi produksi itu adalah mengolah dari bahan mentah ke barang jadi kan. Nah kalau perancangan ini kan barangnya itu bahkan belum ada. Ya bisa dibilang konsep awal dari barang itu seperti apa sih bentuknya. Nah itulah dirancang. Ya, R&D itu adalah research and development atau ya penelitian dan pengembangan. Jadi ketika kita meluncurkan suatu produk itu kita harus melakukan penelitian atau pengembangan dulu. Kira-kira apa sih yang diperlukan oleh masyarakat atau diperlukan oleh konsumen itu barang yang seperti apa. Ya, kemudian pemasaran ya, barang itu sudah diproduksi, tidak ada gunanya kalau misalnya tidak dipasarkan. Ya kecuali kalau barang khusus atau barang limited edition ya istilahnya ya, itu tidak perlu dipasarkan. Tapi kalau barang yang umum ketika udah diproduksi harus dipasarkan. Distribusi. Ya distribusi itu ya apakah dari pabrik bisa langsung mencapai konsumen ya? Tentu tidak. Beberapa barang itu ya, harus melalui rantai pasokan atau jarak yang sangat jauh untuk mencapai barang itu kan, sehingga ya tidak mungkin rasanya kalau misalnya dari pabrik bisa langsung ke konsumen. Ya seperti pabrik mobil di Karawang gitu kan, pabrik mobil di Karawang tapi konsumennya di Pontianak. Ya tidak mungkin kalau misalnya dari pabriknya sana langsung ngirim ke sini kan. Oleh karena itu perlu namanya distribusi atau distributor. Ya bisa dibilang semacam penengahnya lah antara konsumen dengan pabrik itu. Customer service ya berarti ini ya semacam layanan pelanggan kan, apabila barang itu rusak atau barang itu tidak sesuai dengan yang diinginkan operasionalnya atau misalnya beberapa hal lainnya itu ya disinilah keluhan. Customer service itu akan menampung daftar keluhan pelanggan. Nah ini ya
Sebenarnya ini saya cukup mengulang saja ya, bahan baku langsung ya ini tidak selalu bahan mentah, lebih kepada bahan yang digunakan untuk proses awal. Jadi bahan baku langsung itu tidak selalu bahan yang masih benar-benar mentah gitu. Misalnya apa? Misalnya karet itu apakah dari karet pohon ya? Tidak juga bahan mentahnya itu. Ya, kadang-kadang bahan mentahnya dari suatu perusahaan itu adalah barang jadinya perusahaan lain kan. Misalnya apa? Kayak perusahaan gandum misalnya. Perusahaan perkebunan gandum, dia memproduksi gandum, ya kemudian barang jadinya itu adalah ya semacam inilah ya, atau misalnya kayak padi lah gitu kan, lebih gampangnya padi atau padi itu barang jadinya adalah beras kan. Nah bagi perusahaan lain beras itu adalah ya barang mentahnya. Jadi bagi perusahaan tepung, ya beras itu adalah bahan mentahnya. Tapi kalau bagi perusahaan perkebunan ya justru yang menjadi bahan mentahnya itu adalah ya gandum itu sendiri kan. Oke, kemudian tenaga kerja langsung. Ya, tenaga kerja langsung berarti ini tenaga yang mengerjakan ya barang itu. Jadi barang itu tidak akan tercipta kalau misalnya tidak ada tenaga kerja. Nah, kemudian overhead. Overhead itu adalah segala sesuatu yang tidak langsung, baik itu tenaga kerja tidak langsung maupun bahan baku yang tidak langsung. Contohnya apa? Ingat, bahan baku tidak langsung maupun tenaga kerja tidak langsung bukan berarti itu tidak penting. Itu hanya hubungannya saja tidak langsung, tapi dia tetap ya penting. Contohnya ya seperti dalam suatu negara, apakah presiden itu ikut membangun? Tidak, presiden itu hanya menyetujui kan, tapi yang yang membangun infrastruktur beneran itu adalah orang PU kan, atau ya kontraktor. Nah itulah salah satu contohnya. Jadi overhead itu ya pokoknya tidak langsung apapun itu. Misalnya kayak pembuatan mebel itu lem, ya kan, pembuatan mebel itu salah satunya lem, cat. Nah itu tidak langsung ya, tapi tetap diperlukan. Oke, ini klasifikasi biaya neraca itu ya dalam neraca perusahaan manufaktur atau perusahaan pabrik ya dia itu ada bahan mentah, barang dalam proses, barang jadi. Jadi kalau misalnya dalam perusahaan pabrik dia pasti ada 3 persediaan, barang mentah, setengah jadi, barang jadi. Ya, kalau misalnya perusahaan dagang ya dia tidak ada, karena perusahaan dagang dia cuma menjual produk kan, tapi dia tidak membuat produk itu. Laporan laba rugi, ya perhitungan HPP yang lebih rinci daripada perusahaan dagang, seperti adanya barang mentah awal dan akhir ya. Kalau misalnya laporan laba rugi ini ya dia lebih rinci ya daripada perusahaan dagang ya. Dan nanti lebih jelas yang akan kita bahas di beberapa materi berikutnya. Biaya non manufaktur. Biaya non manufaktur ini ya seperti pertama biaya penjualan ya. Jadi biaya penjualan itu berarti biaya yang diperlukan untuk menjual barang itu. Apapun, misalnya barang ya kayak biaya sales atau misalnya biaya promosi, biaya iklan kan, nah itu adalah biaya penjualan. Jadi biaya yang diperlukan untuk menjual barang itu. Biaya administrasi ya berarti biaya yang admin kan, pokoknya biaya-biaya yang terkait dengan administrasi ya seperti dokumentasi atau alat tulis kantor kan, atau misalnya laporan keuangannya ya macam-macamnya. Biaya produk versus biaya periode. Biaya produk itu ya seperti biaya tenaga kerja langsung ya. Ya, karena biaya produk itu adalah biaya yang langsung mengerjakan produk itu kan. Itulah biaya produk. Jadi biaya yang mengerjakan biaya yang diperlukan untuk mengerjakan produk itu. Nah, kalau misalnya yang biaya periode berarti biaya yang ya ketika biaya periode itu adalah biaya yang dibayar secara bulanan kan, atau biaya tergantung periodenya. Kalau biaya produk ketika produknya itu selesai, biayanya akan ada. Tapi kalau biaya periode, mau itu produknya ada atau maupun tidak, biaya periode itu tetap ada kan. Misalnya seperti gaji karyawan, gaji eksekutif gitu kan ya. Pokoknya penjualan sepi, penjualan ramai ya tetap dia gajinya ada kan. Nah, itulah biaya periode. Jadi biaya periode itu bagaimanapun juga akan keluar tergantung periodenya. Kalau biaya produk ya dia tergantung dari kapan barang itu diproduksi. Ya, biaya periode itu salah satunya tadi bulanan saya bilang kan, tidak mungkin dalam satu bulan itu gaji dibayar 2 kali kan, ya pasti gajinya itu ya dibayar sebulan sekali kan, kecuali kalau
pegawai lepas ya. Tapi kalau pegawai bulanan, pegawai tetap, ya itu pasti bulanan gajinya. Biaya pendapatan diferensial, selisih biaya pendapatan di antara berbagai pilihan dan alternatif. Jadi gini, kalau misalnya ketika dalam suatu organisasi ya, ada alternatif A, alternatif B. Nah, nanti alternatif A itu bagaimana biayanya, alternatif B bagaimana biayanya. Terus nanti antara A dan B berapa sih biaya selisihnya? Itulah maksudnya pendapatan atau biaya diferensial. Jadi kalau misalnya kita itu katakanlah melakukan promosi dengan medsos, dengan melakukan promosi bikin stand. Nah, perbedaan biayanya itu bagaimana? Nah, nanti selisih dari biaya itulah namanya biaya pendapatan diferensial. Kalau biaya kesempatan itu berarti manfaat potensial yang harus dilakukan apabila sudah memilih satu pilihan di atas pilihan lainnya. Jadi biaya kesempatan itu gini, kalau kita milih satu, ya kita akan merelakan yang lain. Nah, contohnya apa? Kalau misalnya kita udah milih kuliah, ya berarti kita itu harus merelakan nganggur, misalnya kan. Atau kalau misalnya kita sudah memilih menganggur, ya berarti kita harus merelakan untuk tidak bekerja, gitu maksudnya. Jadi biaya kesempatan itu biaya yang akan hilang kalau misalnya kita memilih sesuatu kan ya. Kalau misalnya namanya juga kesempatan, itu pasti akan dihadapi oleh semua manajemen ya. Jadi kalau dia itu memilih ini, dia pasti akan merelakan yang lain. Ya kan, misalnya suatu perusahaan lagi susah, ya pilihannya dia itu harus bangkrut atau dia itu harus memecat karyawan. Nah, itu salah satu contohnya. Jadi nggak bisa diambil dua-duanya, jadi harus dipilih salah satu. Biaya tenggelam itu adalah biaya yang sudah terjadi tapi ya tidak akan mengubah keputusan yang akan datang. Maksudnya apa? Kayak gini. Jadi biaya itu biaya yang sudah kita relakan jauh-jauh hari, manfaatnya masih belum tidak diketahui dari dulu sampai sekarang. Ya kan? Jadi biaya yang sudah dikeluarkan, biaya yang sudah kita keluarkan, harapannya ada manfaat, tapi ternyata itu masih belum diketahui. Contohnya apa? Ya seperti biaya eksplorasi minyak lah ya. Jadi harapan ini kan ada minyak nih. Ternyata ketika sudah dikeluarkan biaya eksplorasi minyak itu, minyaknya sama sekali tidak ada. Jadi ya mau tidak mau kan, kayak perusahaan akan mengalami kerugian. Nah, itulah salah satu contoh biaya tenggelam. Jadi biaya yang sudah dikeluarkan sekarang, ya manfaatnya masih belum jelas. Nanti itu ada atau tidak. Ya. Oke, kemudian idle time ya, saat nganggur. Ya, saat nganggur di sini maksudnya adalah karyawan itu harusnya bekerja, tapi dia tidak bisa bekerja. Kenapa dia tidak bekerja? Ya karena ini contohnya kan, kerusakan mesin, kekurangan material, gangguan dari listrik atau semacamnya. Ya pokoknya karyawan itu pengen kerja atau harusnya kerja, tapi ternyata mesin lagi rusak ya. Jadi mau tidak mau kan dia harus nganggur dulu atau tidak bekerja. Atau misalnya ya, di situ gangguan dari listrik atau lagi krisis ekonomi. Misalnya kan, atau dulu lagi bencana pernah kabut asap ya. Kabut asap itu membuat penerbangan banyak yang tidak bisa dilanjutkan ya. Mau tidak mau kan pilotnya segala macam karyawan bandara itu akan menganggur karena ya memang tidak mungkin untuk bekerja pada saat kabut tebal seperti itu kan. Nah, itulah idle time. Idle time itu bedanya ya dia tetap dibayar. Jadi dia itu harusnya bekerja tapi dia tidak bisa bekerja, namun tetap ada bayarannya. Itu saat nganggur. Beda dengan pengangguran. Kalau pengangguran ya dia tidak bekerja, ya tidak dibayar. Ya kan? Tapi kalau nganggur, saat nganggur atau idle time, dia itu harusnya bekerja, tapi dia tidak bisa bekerja, namun tetap dibayar. Ya, pengangguran itu statusnya dia masih belum memiliki tempat kerja kan. Tapi kalau idle time atau saat nganggur, ya itu dia sudah memiliki tempat kerja. Oke, ini salah satu rumus ya, bahan baku langsung plus tenaga kerja langsung sama dengan biaya primer. Jadi rumus biaya primer itu adalah bahan baku langsung plus tenaga kerja langsung. Nah, kalau misalnya biaya konversi, rumusnya adalah tenaga kerja langsung plus biaya overhead. Persamaan antara biaya primer dengan biaya konversi itu adalah sama-sama memiliki ya tenaga kerja langsung kan. Ya, ini ada tenaga kerja langsung ya. Ya kalau misalnya yang biaya primer itu bahan baku, kalau biaya konversi itu adalah overhead. Biaya variabel itu adalah secara total berubah, namun secara per unit tetap. Ya kan, jadi maksudnya bagaimana sih secara total itu berubah secara per unit tetap? Contohnya, kita beli bensin itu yang pertalite 7 ribuan.
Mau kita beli 10 liter, mau kita beli 100 liter, 1000 liter pun harga per liternya tetap 7 ribuan kan. Tapi ketika kita makin banyak kita pakai, ya makin banyak kita beli, ya makin besar kan. Nah itulah secara total dia akan berubah kan tergantung berapa banyak penggunaannya. Tapi per liternya tetap 7 ribuan, itu biaya variabel. Jadi dia per unitnya tetap, ya per ya, totalnya akan berubah. Ya masih banyak contoh yang lain ya, misalnya kayak ya gaji borongan gitu kan, atau biaya SMS kan, ya biaya SMS katakanlah 100. Ya pokoknya sebanyak-banyak yang kita ngirim ya tetap per sekali SMS-nya adalah 100 ya. Misalnya yang 100. Ya cuman kalau ada bonus beda lagi ya. Nah, ini aktivitas yang biasanya itu dalam suatu pabrik ya, unitnya. Jadi dalam suatu perusahaan pabrik itu dia akan melihat berapa sih unit yang dihasilkannya, itu yang pertama. Kemudian jam operasional mesin itu berapa jam. Ya kan, kalau misalnya dalam pabrik itu harus memperhitungkan jam mesin, karena memang mau tidak mau ya dalam satu pabrik itu pasti akan menggunakan banyak mesin kan. Jadi harus diperhitungkan jam operasionalnya berapa. Kemudian jam kerja karyawannya juga harus diperhitungkan berapa. Nah, kalau misalnya jarak yang ditempuh ini berarti lebih kepada kendaraan, ya kan. Jadi tidak mungkin kendaraan itu ditempuh dalam jam gitu kan, atau dalam unit ya, tapi dalam jaraknya. Berapa sih jarak yang harus ditempuh, atau berapa sih umur manfaat dari kendaraan itu misalnya kan. Oke, biaya tetap. Nah, kalau biaya tetap terbalik dengan biaya variabel. Biaya tetap itu dia secara total itu dia tetap, nah, secara per unitnya berubah. Nah, kalau biaya variabel kan per unitnya tetap, totalnya berubah. Kalau biaya tetap, totalnya tetap, per unitnya berubah. Misalnya apa? Ya seperti biaya sewa kan. Sewa itu ya dalam 1 tahun udah dibayar 12 juta. Mau sering kita pakai ya tetap 12 juta. Mau jarang kita pakai ya tetap 12 juta kan. Katakanlah dalam 1 tahun itu dipakai 2 kali saja. Oh berarti itu 6 juta per bulannya kan. Ya, 2 bulan misalnya ya. Atau misalnya dalam 1 tahun itu dipakai cuma 3 bulan saja. Berarti per bulannya adalah 4 juta kan. Nah makanya biaya tetap itu dia akan berubah per unitnya tergantung dari berapa kali pemakaiannya. Nah, kalau biaya tetap itu intinya gini, biaya tetap itu makin banyak kita pakai makin murah. Kalau biaya variabel terbalik, makin banyak kita pakai makin mahal. Jadi biaya variabel itu makin banyak kita pakai makin mahal, biaya tetap itu makin banyak kita pakai makin murah. Oke, ini contohnya ya. Ini FC itu adalah biaya tetap. Ya, karena biaya tetap itu dia sampai kapanpun tetap, ya beginilah dia kan. Jadi lurus. Ya, kalau misalnya variable cost ya dia dari 0 sampai banyak ya. Jadi variable cost itu ya biaya variabel kan. Jadi dia akan berubah-ubah secara total. Ya ini akan seperti ini. Kemudian TC itu adalah total cost atau biaya total kan. Biaya total itu ya mengikuti garis biaya total itu adalah tambahan antara biaya variabel sama biaya tetap kan. Nah, tambahannya itu ya simple aja. Jadi biaya tetap itu ya di atas ini, kemudian ya mengikuti garis dari biaya variabel. Biaya campuran. Ya, biaya campuran itu berarti campuran antara biaya variabel dan biaya tetap. Jadi produksi itu tidak ada, ya tetap kena biaya. Makin besar kita produksinya, makin besar juga biayanya. Itu biaya campuran. Kalau dulu contohnya itu adalah roaming telepon. Jadi roaming telepon itu kan kita tidak pakai bayar. Makin kita pakai ya makin besar bayarnya. Nah, kemudian di sini ada sumber daya fleksibel ya. Sumber daya fleksibel itu adalah sumber daya yang dipakai hanya pada saat dibutuhkan ya. Berarti seperti karyawan freelance gitu kan ya. Karyawan freelance itu kan pada saat diperlukan saja dia dipakai kan. Ya, tapi pada saat tidak diperlukan ya dia tidak akan dipakai. Atau tenaga kontrak. Ya itulah sumber daya fleksibel. Jadi ya dia itu hanya pada saat dibutuhkan saja akan dipakai, tapi pada saat tidak dibutuhkan ya tidak dipakai. Kalau terikat beda. Kalau terikat itu ya berarti ya sampai kapanpun akan dipakai.
selama masih dalam kontrak tertentu kan. Nah, itu bedanya semua daya terikat dengan fleksibel ya. Jadi kalau terikat itu dia ya bisa dibilang ada kayak suratnya atau ada perjanjian khususnya. Oke, ini contoh ya. Nah, ini katakanlah di sini ada metode misalkan biaya campuran. Ada biaya campuran yang kemudian ada biaya unit ya. Biaya campuran itu ya biaya tetap plus biaya variabel kan. Nah, metode tinggi rendah itu adalah yang tertinggi berapa, yang terendah berapa. Ya, di sini ya. Nah, di sini yang tertinggi adalah yang 37, yang terendah adalah 28. Nah, ini tinggal bagi saja sebenarnya ya. 37 bagi 9, 28 bagi 6. Nah, di sini ya langsung ya. 37 kemudian 28 tadi ya. Dikurangkan dengan 27. 27 dikurangkan dengan 18.000. Di sini 18.000 dengan 27 dari mana? Ya, ada keterangannya di sini ya, 30 unit. Nah, 30 unit yang tertinggi tadi berapa per unitnya? 900 ya. Jadi 900 dikalikan dengan 30 dapatlah 27.000. Kalau misalnya yang terendah ya 18.000 itu dapat dari 30 dikalikan dengan 28.000 ini ya. 600 kan? Ya, jadi 600 dikalikan dengan 30 dapat 18. Ya, sehingga di sini langsung dikurangkan saja 37 kurangkan 27, 28 kurangkan 18. Ya, ternyata di sini biaya tetapnya adalah 10.000 ya. Ya, sama. Oke ya, saya rasa sampai di sini semoga ini bisa dipahami.